Nah, ini peran komisaris dan direksi. Jadi sebenarnya ownership-nya memang ada di mereka sebenarnya. Ownership ya, bukan artinya mereka suruh ngerjain sendiri, gitu kan. Seperti itu. Mereka harus menentukan arah, target, dan bagaimana resikonya perusahaan di masa depan. Mereka harus tahu, walaupun itu masukan dari kita ya. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana bisa mengakomodir ya perspektif adanya tantangan dan peluang. Kan nggak bisa nih kita dalam berbisnis serba takut gitu ya, nggak bisa juga Pak ya. Nggak bisa juga kita terlalu agresif, nggak bisa juga. Makanya kita harus balance, seperti apa. Nah, ini merencanakan secara lebih detail ya. Ini tadi ancaman peluang. Nah kemudian saya mulai masuk nih. Ketika kita mau mengatakan saya akan targetnya sekian, itu kontribusinya berapa dari organik dan berapa dari anorganik. Kan begitu kan, mulai muncul. Bapak ketika ngomong bisnis itu kan pasti pendekatannya 3S Pak. Kalau di kita tuh istilahnya 3S. S pertama size-nya dulu Pak. Size. Bisnisnya gede nggak nih? Contohnya bisnis apa ya? Bapak mau masuk ke properti. Propertinya apa misalnya? Perumahan gitu kan. Berapa sih kebutuhan rumah di Indonesia? Kan kita harus pelajarin dulu Pak ya. Size-nya gede nggak? Ya kan? Oh ternyata setiap tahun selalu ada shortage gitu kan, antara supply dan demand kan begitu kan, seperti itu. Kedua, S kedua adalah sustainability-nya Pak. Ini bisnisnya ini sedang nanjak atau sedang stagnan atau sedang turun. Kan beda ya, gede tapi lagi turun gitu kan Pak. Kan beda juga nih. Kok kita mau masuk malah kan, seperti itu. Ketiga, S yang ketiga adalah spread. Spread itu adalah margin. Jadi kalau 3S-nya lulus, size-nya gede, lagi tumbuh, marginnya gede, pasti oke. Tapi biasanya nggak begitu. Biasanya kan pakai ini ya, analisa, bukan SWOT. Ada STAR, ada DOC, ada CASCO, gitu kan. BCG matrix. Pasti analisanya begitu. Biasanya kalau udah CASCO, biasanya size-nya gede, growth-nya rendah. Spreadnya juga kadang-kadang size dulu. Biasanya size dulu. Tapi susah ya Pak. Kalau kita gini maksud saya, bisa juga growth-nya dulu Pak. Growth-nya dulu bisa Pak. Kita yakin nih bisnis kita adjacent-nya ke sini nih. Oh, memang kok bisnis digital itu kok cepat pertumbuhannya ya. Kan kadang-kadang bukan lagi puluhan persen Pak. Ratusan persen malah kan. Tumbuhnya gede gitu kan. Bisa jadi gitu Pak. Gitu loh. Agak-agak dinamis Pak ya. Gitu loh. Nah, tapi biasanya yang kita akan lihat Pak setelah pertumbuhan itu adalah biasanya apa ya? Ini menarik nggak secara margin, gitu loh. Kan ujung-ujungnya kita mau masuk bisnis baru kan Pak untuk membantu bisnis yang existing kan kira-kira begitu ya, seperti itu. Kemudian ini tadi, adanya pendatang baru, kemudian mulai bagaimana kita melihat apakah kita mau target akuisisi. Nah, dari 3S tadi Pak, kita maka akan memunculkan namanya 3B.